atau sudah ini, diamankan. gitu. Mbak, yang Facebook tuh sini apa sini sih Mbak? Ini Facebook. Facebook ya, ini Instagram. Oh iya. Mbak ilmu dan kemudian mendapatkan pengalaman dari para ahli kita yang juga berpraktek di Rumah Sakit Muwardi. Hari ini kita akan membahas topik tentang kenali gangguan penglihatan sejak dini. Kami mengundang pakar di bidangnya, Dr. Sabrina Hanifah, spesialis mata. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Sabrina. Waalaikumsalam, selamat pagi Dr. Amel. Oke, dokter. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Hari ini kita akan membahas banyak ya dok ya, terkait dengan apa saja itu sih dok, gangguan penglihatan dini yang perlu kita ketahui seperti itu. Kemudian kalau di Muwardi ini sudah ada pelayanan apa saja untuk bisa mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini. Karena kan tentu semakin dini diketahui, pengobatannya juga semakin bisa lebih cepat ya dok ya, dan bisa tertangani. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, silakan Dokter Sabrina. Terima kasih Dr. Amel. Perkenalkan dulu, saya Dr. Sabrina Hanifah dari bagian mata yang praktek di RSUD Muwardi. Pagi ini saya mau sedikit berbagi sharing tentang kelainan penglihatan ya, gangguan penglihatannya yang sebenarnya bisa kita ketahui sejak awal. Sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Amel, jadi lebih cepat kita ketahui ada gangguan, lebih cepat kita bisa tangani gitu. Jadi gangguan penglihatan bisa macam-macam, tidak selalu butuh apa yang dinamakan perlu menggunakan kacamata. Iya, gitu. karena kita taunya pakai kacamata aja gitu Iya. ya. Ada sebenarnya untuk screening, jadi screening penglihatan itu pun bisa dilakukan dari awal bayi baru lahir, terutama bayi-bayi yang dengan riwayat lahir prematur atau sebelum usia cukup bulannya gitu ya. Jadi ada kriteria-kriteria khusus yang harus lebih diperhatikan, di mana bayi-bayi yang baru lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian prematur, itu harus dilakukan screening. Nah, kenapa? Karena itu pertumbuhan saraf matanya memang belum sempurna, belum seharusnya lahir, belum seharusnya tumbuh sempurna gitu. Kemudian kami di Polimata di RSUD Muwardi ada beberapa pelayanan, jadi baik dari bayi, anak sampai dewasa. Jadi Oke, jadi yang pertama ada pelayanan mata anak. Yang tadi
sudah saya sebutkan. Jadi di Muadi kita ada screening retinopathy of prematurity. Jadi kita screening bayi pada prematur baru lahir, terutama yang berat badan rendah, kurang dari 1.500 gram biasanya. Kemudian ada yang riwayat penggunaan oksigen dosis tinggi dalam waktu yang lama. Nah, itu perlu sekali kita lakukan screening. Nah, kapan kita lakukan screening? Ketika usianya si bayi itu kurang lebih 31 sampai 33 minggu gitu. Jadi pada saat itu baru kita bisa menentukan, oh ini ada tanda-tanda ke arah retinopati. 33 minggu pasca lahir ya, Dok? Setelah lahir. Ya, jadi semisal ini bayi lahir 28 minggu usia kehamilannya. Bisa kita lakukan screening, kita bisa menentukan ini ada retinopati prematurity atau tidak setelah usia dia dari lahir itu kurang lebih 31-32 gitu. Kita bisa melakukannya dengan ini yang dinamakan fundoskopi indirect. Jadi biasanya mata bayi kita tetes dulu biar pupilnya lebar, baru bisa kita lihat retina, saraf matanya. Nah, kemudian ada screening penglihatan. Nah, screening penglihatan pada bayi dan anak-anak yang belum bisa kita ajak komunikasi dengan jelas, misal belum tahu Snellen ya, itu kan belum susah aja, Dok. Iya. Namanya bayi kan nggak bisa ngomong ya, gini-gini. Iya. Jadi kadang-kadang ada pada pasien-pasien tertentu, misal pada pasien Down syndrome, Dok. Down syndrome. Kemudian CP cerebral palsy. Nah, biasanya diutamakan ada screening penglihatan ini. Kita menggunakan yang namanya strict retinoskopi. Nah, ini. Jadi nanti hampir sama, pasien kita lebarkan dulu pupilnya, kemudian kita lihat refleksnya dengan ini namanya strict retinoskopi gitu. Jadi kita bisa lihat kemungkinan si anak itu ada kecenderungan untuk menggunakan kacamata atau enggak. Jadi semakin cepat kita tahu, oh ternyata butuh misal kacamata plus 3 atau plus 2. Nah, oh ini masih bisa. Nanti mungkin bisa kita evaluasi lagi 1 tahun 6 bulan sekali. Nah, kalau ketika sudah melebihi batas baru kita berikan terapi. Jadi tidak serta-merta langsung begitu jadi dilihat dulu, diikuti, dievaluasi seperti itu. Seperti itu. Kemudian beberapa dari pasien kami ada yang katarak kongenital juga, Dokter. Jadi katarak kongenital biasanya terkait dengan rubella syndrome itu. Jadi ada kelainan di jantung, di telinga, dan di mata. Salah satunya adalah ada katarak pada kedua mata. Biasanya seperti itu. Jadi beberapa kali juga sudah melakukan operasi juga pada pasien bayi dengan katarak kongenital. Nah, gitu. Dok, ini kayaknya udah ada yang nanya ini, Dok. Kita sapa dulu, Dok, sahabat di Instagram. Selamat pagi Angelika Tita, Indra Rahayu, Datik Jumputan, Yance, Henry. Ini udah ada yang tanya, Dok, dari Angelika Tita sambil Dok, kapan bayi perlu dicek kelihatannya? Kalau lahir dengan berat normal, apakah tetap perlu dicek? Takut terlambat penanganan kalau ada apa-apa, Dok. Oke, siap. Terima kasih Ibu Angelika Tita. Jadi bayi kalau lahirnya normal, kita sebenarnya perlu mengawasinya adalah ketika kita kasih respon, jadi awal kita harus tahu dulu ya. Jadi perkembangan bayi, penglihatan bayi itu seperti apa. Jadi usia dia ketika baru lahir. Ini cukup bulan ya, Dok? Ini cukup bulan. Terus baru cukup lahir. Bulan. Jadi secara normal ya, secara normal.
secara normal bayi baru lahir itu dia bisa melihat adalah di sisi sampingnya, di sisi samping. Kemudian dia sudah bisa membedakan gelap terang. Nah, itu yang bisa kita lihat itu. Jadi ketika gelap mungkin dia agak kurang nyaman, ya. Gitu ya, Nah, ya. ketika kita kasih misal sinar senter, nah itu jadi agak kedip-kedip atau ada refleks menghindar. Nah, itu berarti ada refleks yang bagus responnya. Itu sejak lahir sudah begitu iya, ya, Dok, ya? Iya, jadi sudah sejak lahir itu dia sudah bisa membedakan gelap terang. Gitu. Kemudian makanya kadang dipecandain bapaknya, emaknya gitu manggil gitu, apa ya udah kenal ini iya. Karena belum ini ya, iya, iya. Jadi ketika usianya 3 sampai 4 bulan itu baru mulai bisa mengenali sedikit. Nah, setelah usia itu baru dia bisa mulai mengulang apa yang kita kasih. Misal kita kasih celupa, nah itu gitu, dia mungkin baru bisa merespon, kayak gitu. Ya, jadi para ibu-ibu semuanya, insya Allah kalau lahirnya normal, sebenarnya lahirnya cukup umur kehamilan, untuk saraf penglihatannya sebenarnya insya Allah sudah terbentuk. Iya. Tapi apakah pernah Dok dapat kasus bayi lahir cukup bulan ternyata terdapat gangguan penglihatan gitu Dok? Pernah ada pengalaman kasus seperti itu tidak? Kalau untuk retinopati prematuritinya enggak, saya nggak ada. Tapi pernah ada katarak itu Dok. Katarak kongenital. Iya, katarak kongenital itu pernah. Cuman memang setelah dicek ternyata memang bukan karena rubella. Jadi memang ada riwayat dari orang tuanya. Orang tuanya dulu juga pada waktu usia muda sudah katarak. Ternyata seperti itu. Gitu. Jadi yang memang perlu digarisbawahi sekali adalah bayi-bayi yang prematur. Bayi yang prematur, beratnya lahir rendah. Iya. Baik Dok, terima kasih. Berarti boleh lanjut lagi ya Dok ya, ini penjelasannya. Oh ini Dok, kita sapa sahabat kita dari Brebes. Halo Mbak Idra Rahayu, terima kasih sudah bergabung dari Brebes Dok. Dari Brebes ya? Iya, yang ngikutin Muardiwa ini juga sahabat-sahabat yang tidak hanya dari Solo sekitarnya seperti itu. Oke Dokter. Dok, tanya lagi Dok, kalau tadi tentang yang retinopati kongenital ya Dok ya istilahnya retinopati prematurity tadi ya? Katarak kongenital, katarak kongenital itu kalau misalnya dia cukup bulan gitu, ada katarak kongenital, apakah refleks tadi Dok yang terang, dia bisa mengenali gelap terang, kemudian diberi sinar light center, itu respon pada saat awal sama saja Dok atau sama saja? Biasanya sama, dia tetap bisa refleks pupil tetap ada, kemudian ketika diberi gelap terang tetap bisa membedakan. Cuman karena dari awal lahir dia sudah ada kataraknya, biasanya satu klinisnya jadi ada tampak putih-putih di matanya. Iya, secara gitu. matanya ya Dok ya. Kemudian kalau dua mata biasanya mata itu tidak tenang seperti ini. Jadi mata kan harusnya bisa memaintenance untuk melihat satu yang benda yang dilihat gitu. Tapi biasanya kalau sudah ada katarak dari lahir, dia kayak gerak-gerak nystagmus namanya gitu. Ya, biasanya seperti itu. Bisa cepat, bisa pelan nystagmusnya gitu. Ya, begitu ya, Mbak. Ini ada yang tanya lagi dari Gozi Pradana. Dok, saya sekeluarga berkacamata dan istri juga berkacamata. Apakah gangguan penglihatan karena keturunan begini juga bisa dihindari? Maksudnya mungkin istrinya pakai kacamata, anaknya pakai kacamata. Ini kalau ke anaknya itu bisa dihindari nggak sih Dok? Mungkin gitu ya masuk pertanyaannya ya. Iya, kayaknya gitu ya. Iya. Jadi memang oh iya benar Dok, bagaimana biar anak saya terhindar dari ternyata bawahnya ada. Iya, jadi memang kayak riwayat berkacamata itu memang cukup
cukup diturunkan ya, paling banyak itu. Tapi kita bisa memodifikasi faktor-faktor resiko yang lain. Jadi itu kan faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi. Iya. Nah, faktor resiko yang bisa kita modifikasi, misal misal kalau baca harus dengan jarak yang tepat, posisi duduk yang ergonomis, pencahayaan yang cukup, tidak terlalu banyak di depan gadget, laptop ya. Memang harus iya seperti itu dok. Jadi lebih banyak di luar ruangan kegiatannya gitu. Jadi kalau di bagian mata itu ada yang namanya rules of 2020. Jadi 20 menit kita melihat gadget, 20 menit kita istirahat. Jadi kita istirahat dari semua gadget, dari semua apapun yang membuat kita tidak frekuensi berkedipnya kurang. Kemudian 20 kali kita berkedip gitu. Tidak harus keluar ya dok ya, pokoknya berkedip aja. Berkedip? Tidak. Ya memang sebaiknya sih. Kalau dari penelitian itu ada yang katanya melihat hijau, katanya itu jadi melihat di luar ruangan yang yang tidak terbatas gitu. Jadi itu intinya kan seperti mengistirahatkan mata kita gitu. Itu mungkin kan dengan itu kita bisa mengurangi kemungkinan menggunakan kacamata, meskipun tidak selalu diturunkan juga gitu. Jadi kan ada yang genetik itu kan ada yang diturunkan, ada yang seberapa tidak. Ya gitu. Gitu. Ya. Jadi lebih fokus kepada faktor-faktor yang bisa kita kendalikan ya pada Ananda kita ini. Artinya tadi mulai dari membatasi melihat gadget atau laptop atau komputer, mengistirahatkan mata, lebih ke sana ya dok ya. Begitu ya. Ini pertanyaan lagi dok dari Mbak Caisa Kamila ini yang tadi. Dok, kalau misalnya usia dini ketahuan ada gangguan penglihatan, apakah bisa disembuhkan? Jadi kalau misalnya tadi dia di screening macam-macam dok, memang ternyata dapat. Nah itu apakah bisa disembuhkan? Ya, meskipun kita tidak bisa menjanjikan setelah dilakukan terapi. Misal kita kasih contoh adalah kita pada bayi prematur, kebetulan kita screening kok ada retinopathy of prematurity-nya. Meskipun masih mungkin baru, kan ada stadiumnya. Meskipun pada stadium awal sudah kita lakukan tindakan, mungkin penglihatannya juga tidak bisa semaksimal pada normalnya gitu. Tapi paling enggak kita masih bisa membantu di stadium tidak sampai ke stadium yang lebih berat gitu ya dok. Paling enggak si anak itu masih bisa tumbuh terbantu dengan penglihatan yang semaksimal dia gitu. Meskipun tidak, anggapan kita adalah semaksimal kita seperti kita melihat pada normalnya gitu. Tapi tetap saja seperti tidak bisa semaksimal itu gitu. Ya, begitu ya Mbak Caisa ya. Ini kita sapa lagi dari Magetan dok. Halo Magetan, terima kasih sudah ikut join di sini. Wow, sampai Magetan. Sampai Magetan ya dok. Iya dok. Kemudian kalau pada anak-anak ini, jadi kadangan kalau anak usia sekolah seperti itu kan ada dok ya yang sudah menggunakan kacamata. Awal-awalnya dia duduk di belakang, nggak bisa fokus, nggak bisa melihat apa yang ditulis oleh gurunya seperti itu. Nah itu kadang mungkin anak nggak cerita mungkin ya ke orang tuanya seperti itu. Mungkin gimana sih dok cara kita istilahnya ya mungkin men-screening anak-anak kita ini seperti itu agar dia memang sudah seharusnya ke dokter anak, memang sudah kadang karena nggak ketahuan gitu, misalnya duduknya di depan terus misalnya seperti itu dok. Iya biasanya kan ya kalau dari kasus-kasus itu gurunya malah kadang-kadang yang menyadari baru bilang ke orang tuanya si anak, ini kok anaknya kalau di belakang nggak kelihatan. Nah itu biasanya kebanyakan seperti itu. Nah sebenarnya yang bisa kita perhatikan adalah kalau di rumah anak itu kan kebanyakan biasanya baca, apalagi usia sekolah, baca atau melihat TV. Kalau pada kegiatan-kegiatan tertentu itu dia dilakukannya dengan sangat dekat, misal harus lihatnya sampai gini, terus sampai gini bacanya. Kalau lihat sampai
apa kayak Sampai menyipit, menyipit ya, menyipit gitu ya matanya, itu Dok, kita ya. harus apa ya, lebih perhatian gitu, lebih Iya. warning gitu ya. Jadi ada kemungkinan ini si anak berusaha untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan keadaan normalnya dia. Iya. Nah itu harus warning gitu. Biasanya itu paling banyak itu. Terus kadang-kadang kalau anak itu, nah ini kadang-kadang kalau tidak terkoreksi, tidak terdeteksi, ternyata ada kelainan yang harus perlu kacamata, kadang jadi juling, Dok. Iya. Jadi mungkin awal-awal gitu julingnya pada saat-saat tertentu, misal pada saat dia ngelamun atau tidak fokus jadi juling. Nah itu kadang-kadang yang kebanyakan seperti itu. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya Dok ini ada anak gitu Dok ya, istilahnya miopi atau penglihatan jamnya terganggu, itu sebenarnya trennya akan terus bertambah seperti itu Dok, kalau dia tidak menggunakan dengan tepat gitu Dok cara membacanya ataupun dengan gaya hidupnya jadi belum tepat setelah menggunakan kacamata, atau sebagian besar berhenti di situ atau malah bisa berkurang, karena ada juga Dok orang promosi bisa menghilangkan gitu seperti itu Dok. Atau misalnya memang akan ada terapi tersendiri entah operasi yang itu kemudian akhirnya menormalkan mata dari miopinya itu Dok. Iya, jadi kalau anak-anak kan dia masih tumbuh ya, matanya masih tumbuh kurang lebih sampai usia 18 tahun itu masih cepat tumbuhnya. Jadi sangat mungkin sekali minusnya bertambah. Kalau hilang kayaknya kok, kalau dari penelitian itu kok nggak ada ya Dok. Berarti jadi kalau ada yang promosi itu ini ya, apa namanya harus hati-hati juga ya. Apalagi apa namanya kita informasinya harus jadi apalagi pada orang tuanya ada riwayat menggunakan kacamata. Nah itu ya itu tadi ada genetik ya, ada turunan, jadi dia harus lebih diperhatikan. Dengan seperti itu kalau sudah menggunakan kacamata di usia masih anak-anak, usia awal, mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali dicek lagi. Kenapa? Karena itu tadi matanya masih berkembang cepat. Kemudian kalau tidak terkoreksi dengan baik, mata anak itu dia kalau misal salah satu nanti lebih baik atau salah satu nanti kerjanya jadi tidak maksimal, yang tidak maksimal ini nanti jadi males untuk melihat. Kenapa? Karena yang satu aja lebih jelas. Kalau yang satunya ikut, aduh malah nggak jelas. Ngapain? Yang satunya aja udah lihat. Iya, bisa seperti itu. Makanya pada anak-anak itu memang harus diperhatikan benar-benar masalah mata itu gitu. Kalau untuk pengobatannya tadi Dok, misalnya operasi, memang adakah tindakan-tindakan tertentu yang istilahnya memang bukan mengobati tapi mengurangi secara jauh, misalnya nih kacamata, biasanya kan kacamata, nggak tahu kalau kacamata zaman sekarang ya Dok ya, makin tebel minusnya makin tebel juga kan ininya. Ataupun kalau sekarang nggak setebel yang dulu beratnya seperti itu Dok. Iya sebenarnya ya ada namanya laser tuh ya Dok, laser kayak lasik. Jadi ada banyak sebenarnya, ada lasik, ada relax smile, nah itu PRK, ada macam-macam sebenarnya. Cuman memang syarat minimal bisa dilakukan tindakan itu adalah 18 tahun. Jadi sebelum itu memang tidak disarankan. Jadi tidak disarankan. Kenapa? Karena ya itu. Karena dia masih tumbuh. Iya, masih tumbuh. Nanti sudah di laser dia masih tumbuh lagi ya. Jadi memang sebenarnya setelah 18 tahun itu ya masih tumbuh, tapi tidak secepat ketika sebelum usia 18 tahun gitu. Dok, ini kita ke pertanyaan Dok. Dari tadi di Instagram, sekarang ke Facebook ya. Dari Mbak Wina Asri. Mbak Wina Asri ini paling rajin Dok, memang ngikutin dan paling rajin bertanya. Halo Mbak Wina Asri, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum Dr. Sabrina dan Dr. Amelia. Saya penyintas autoimun dengan SLE
Sjogren syndrome ya. Rheumatoid arthritis ya, RA ya. Menurut cerita dari orang tua, waktu kecil saya sudah mengalami rabun ayam, Dok. Kalau sudah menjelang malam tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah berangsur membaik dengan pengobatan. Sekarang semenjak terdiagnosa autoimun terutama Sjogren, saya yang berdampak kekeringan di mata penglihatan saya mengalami penglihatan apalagi sensitif dengan cahaya. Jadi semenjak Sjogren dia jadi matanya jadi kering gitu seperti itu kan. Jadi penglihatannya jadi lebih sensitif ya? Dengan cahaya. Jadi saya rutin menggunakan tetes mata untuk membasahi kornea, Dok. Apa penggunaan tetes mata berkepanjangan punya efek samping? Itu pertanyaan yang pertama. Saya menggunakan mini dose Sendohilux. Apa keluhan di mata murni karena dari autoimun? Apa karena waktu kecil pernah mengalami rabun ayam? Jadi pertanyaannya dua dengan kronologisnya tadi. Boleh nggak sih, Dok, ini pakai apa namanya? Pakai tetes mata itu ya? Karena kering itu ya, kering Dok, ya? tadi. Kemudian apakah keluhan yang muncul ini memang murni karena autoimunnya atau karena dulu pas kecil pernah rabun ayam? Oke. Yeah. Mungkin sambil jelasin sebenarnya rabun ayam itu apa ya, Dok, ya, sambil jelasin juga. Iya, rabun ayam dalam itu kedokteran itu apa itu rabun ayam? Iya, rabun ayam itu sebenarnya kekurangan vitamin A itu ya. Jadi mungkin ya memang bisa diperbaiki dengan diberikan vitamin. Kemudian ini kalau dari riwayatnya kan memang ada SLE dan Sjogren. Iya. Ada RA juga, rheumatoid arthritis ya. Jadi mata keringnya memang karena Sjogrennya itu, dimana Sjogren syndrome itu kan dia memang menyerang pada yang kelenjar yang ada mukusnya, jadi kelenjar air mata terutama. Jadi penanganan mata keringnya sebenarnya juga tergantung dari derajat mata keringnya seberapa. Kalau ringan mungkin pakai tetes mata biasa masih boleh. Kalau sudah sedang berat, nah itu yang harus lebih lebih diperhatikan. Mungkin tidak cukup satu artificial tears, tidak cukup satu air mata buatan saja gitu. Nah, penggunaan tetes mata Sendohilux mini dose. Nah, itu tadi nggih. Jadi balik lagi sebenarnya ada pemeriksaan untuk kita tahu ada yang namanya Schirmer test. Nah, Schirmer test itu adalah yang ini ada garis-garisnya itu. Jadi kita bisa dengan itu kita bisa melihat seberapa jumlah produksi air matanya. Dari situ kita bisa menentukan derajat keparahan dari mata kering. Iya. Yang garis-garis yang garis-garis ini. Yang ini namanya fluoresen. Jadi untuk kita lihat misal luka pada kornea, nah itu kita pakai yang orange. Nah, untuk yang air mata kita tahu seberapa yang kayak penggaris. Nah, itu namanya Schirmer. Nah, dari situ biasanya kita evaluasi 3-6 bulan sekali. Nah, tergantung dari evaluasinya itu. Kalau sudah lebih baik, mungkin Sendohilux-nya atau artificial tears air mata buatan yang lain mungkin bisa dikurangi. Jadi makanya tergantung dari derajat keparahan mata keringnya gitu. Mungkin semoga sudah jelas nggih Bu. Begitu ya, Mbak Wina ya. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya dari Topan Wicaksono. Dok, saya pernah periksa mata, katanya -1,5. Bukan katanya setelah periksa -1,5, tapi tidak dijelaskan kanan kiri atau hanya kanan hanya kiri atau dua-duanya jadi, Dok. Tapi ada -1,5, tapi tidak pakai kacamata sampai sekarang.
kalau kerja di depan komputer saya sering pusing, ada rasa sakit di tulang dekat mata. Apakah pusingnya ini berkaitan dengan yang minusnya tadi, Dok? Ya, ini mohon maaf, ini Pak Topan umur berapa ya? Iya. Jadi satu bisa berkaitan dengan umur. Jadi usia 40 tahun ke atas, kalau kita untuk melihat jarak dekat nih untuk baca, terutama aktivitas baca atau aktivitas yang butuh dekat, misal laptop kayak gitu, kita memang kemungkinannya sudah perlu pakai kacamata, yang satu. Yang kedua, apakah kerja di depan komputer itu dalam waktu yang lama? Iya. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya singgung di depan, jadi ketika lebih dari, kalau dari penelitian itu kalau tidak salah lebih dari maksimal itu 4 jam penggunaan. Lebih dari itu sangat mungkin terjadi namanya computer vision syndrome. Ya, namanya sindrom. Apa aja, Dok? Jadi ada macam-macam. Kan sindrom itu kumpulan ya, Dok? Iya, jadi kumpulan gejala macam-macam. Salah satunya adalah mata kering. Nah, mata kering, terus kemudian ada sakit, Dok, di sini sakit sekali, Dok. Kemudian ada yang namanya pandangannya jadi double, Dok. Jadi double. Kemudian biasanya pegel, apa namanya? Pegel ya, Dok. Pegel ya. Di tengkuk, tengkuk belakang, di leher belakang itu rasanya pegel, nggak nyaman. Nah, biasanya karena itu. Terus bisa juga karena posisi duduk yang tidak pas. Jadi yang baik gimana sih, Dok? Posisi yang baik. Posisi duduk yang baik pada saat kita mengoperasikan posisi duduk itu harusnya bisa sejajar, laptop itu bisa sejajar, jadi kita bisa tegak. Sandaran kita bisa menopang punggung ya. Nah, jadi kita tidak nekuk gini, tidak gini. Nah, itu yang bikin biasanya mempercepat terjadi computer vision syndrome. Nah, itu tadi solusinya adalah dengan 20 apa tadi, Dok? 20 yang yang 2020 itu, Dok. 2020 tadi ya. Iya, Dok, ya. Jadi solusinya itu. Nah, kalau dengan itu ternyata waduh kok masih nggak nyaman, nah itu berarti harus dibantu dengan dikasih air mata buatan. Iya. Bisa. Jadi ya kita pakainya air mata buatannya seperlunya saja, Dok. Gitu. Jadi nggak terus kita atas, enggak. Jadi pas saat-saat nggak nyaman seperti itu. Jadi banyak sebenarnya. Gitu. Semoga jelas ya Pak Topan ya. Baik, terima kasih, Dok. Ini melanjutkan yang tadi pertanyaan Wina Asri tadi, Dok. Di samping sendo Hilux, dokter memberikan sendoleters dan sendositrol, sudah melakukan Simmer test juga. Jadi udah ini, Dok, maksudnya mungkin udah kombinasi ya berarti cukup ini ya. Sudah mungkin antara sedang berat. Kalau udah kombinasi begini berarti mungkin sudah sedang ke atas gitu iya, ya, mungkin. Jadi tidak cukup Hilux saja mungkin ya. Karena ada kombinasi beberapa obat ini. Mungkin tadi yang belum terjawab ini, Dok. Apa sih, Dok, efek samping yang menggunakan air mata buatan ini, apalagi sampai berkombinasi dan kemudian juga akan terus menerus seperti itu. Adakah efek sampingnya? Sebenarnya kalau paling banyak adalah yang ditakutkan itu efek toksiknya ya, terutama pada yang sediaan ada pengawetnya, Dok. Gitu. Itu biasanya kalau dari referensi itu memang terutama yang ada pengawet itu yang bentuk botol itu, Dok. Bentuk botol itu dia maksimal bisa dipakai sehari itu adalah 4 kali. Kalau lebih dari itu meningkatkan resiko terjadinya toksik. Jadi efek toksik malah. Harusnya kan air mata buatan itu kita tujuannya untuk membasahi mata biar matanya itu tidak kering. Tapi ketika kita memberikannya berlebihan, tidak sesuai aturan, nah malah nanti tidak
basah tapi malah rasanya nggak nyaman, ganjel, kering, nah malah seperti itu. Efeknya paling banyak adalah seperti itu gitu. Iya, jadi kalau misalnya yang didapatkan pasien-pasien dengan kombinasi ini berarti sudah bukan yang botol ya dok ya? Dia sudah dicampur gitu atau gimana sih dok? Kalau sudah kombinasi kemungkinan jadi tergantung satu, balik lagi ke derajatnya, seperti apa, kemudian penggunaannya. Mungkin kalau botol ya itu maksimal penggunaan adalah sehari 4 kali kayak gitu, kemudian nanti 3 bulan kita evaluasi lagi sirmernya gitu. Karena biasanya apalagi pada pasien Sjogren itu kalau pengobatannya dia baik, jadi terkontrol, dia akan membaik. Saya pernah dapat pasien Sjogren juga dengan RA. Awal datang ke poli, sirmer awal adalah 1, saya lupa yang 1 yang mana, kalau nggak salah kanan 1, yang kiri 4. 3 bulan kemudian dia sudah. 1 itu yang tadi sentinya. Iya, itu. Tadi Iya. Penggaris tadi. Yang kayak penggaris itu cuman 1 tok. Padahal harusnya normal itu adalah di atas 20. Itu pas pertama datang, kalau nggak salah dia awal terdiagnosa, dikonsulkan ke mata cuma 1. Kemudian yang satunya adalah 4. 3 bulan kemudian dia sudah mulai terapi Sjogrennya. Kita coba cek ulang sirmernya. Yang 1 sudah jadi 7, yang satunya sudah jadi kalau tidak salah 12 atau 14 hari pasnya. Jadi sudah lebih baik kan dibandingkan sebelumnya. Iya. Jadi tidak serta-merta pengobatannya dari air mata buatan saja, tetap penyebab utamanya apa dulu. Gitu. Ya dok, kita kembali lagi ke Instagramnya juga sudah ada beberapa pertanyaan. Dok, apa benar rabun jauh bisa disembuhkan dengan daun kelor? Waduh, mungkin penelitian sekarang apa benar itu? Wah, ini mohon maaf atau bagaimana? Mohon maaf, ini saya belum pernah. Kalau daun kelor diapakan ya itu daun kelornya ya? Biasanya di jus-jus gitu. Di jus-jus itu ya. Tapi penelitian belum banyak. Belum sampai bilang bisa menyembuhkan gitu ya. Iya. Itu yang Bapak ya. Jadi memang belum, yang jelas belum tahu. Belum terapprove ya. Belum update juga iya. apakah benar menyembuhkan atau tidak. Tapi mungkin sebagian penelitian sudah ada yang melakukan. Iya. Kalau penelitian itu digeneralisir, belum boleh ya dok. Iya. Karena kalau penelitian kan harus ada step-stepnya itu dok. Dan berlaku untuk populasi saja. Iya. Ya, baik begitu. Ini ada pertanyaan dari Dr. Agus Suyudi. Terima kasih dok sudah bergabung. Melihat komputer maksimal 4 jam, apakah juga termasuk melihat layar HP? Oke. Terima kasih. Dia sama ya. Kalau sebenarnya definisi dari gadget kan adalah semua yang berlayar. Nah, entah sinarnya itu iya. Atau karena kita fokus melihat apa namanya, kan kalau kita melihat sesuatu jadi fokus, jadi lebih mata juga akomodasi. Seperti itu. Sebenarnya lebih kesananya atau karena pengaruh sinarnya juga atau bagaimana dok? Lebih karena kita fokus ya, karena kalau kita seperti ini kita misal lihat laptop, HP, itu sebenarnya kita secara tidak sadar itu kita berkurang refleks berkedipnya, frekuensi berkedipnya. Oleh karena itu jadi lebih cepat kering. Nah gitu. Jadi sebenarnya sama saja. Gitu. Sama saja baik dia HP ataupun laptop ataupun komputer ataupun TV. TV pun juga. Iya begitu ya dokter. Kemudian kita bertanya lagi ke Revita Ani. Dok, saya seorang reporter online yang sehari di depan komputer bisa 8 jaman. Apakah ada tips agar mata saya tetap sehat dok? Sejauh ini tidak merasa ada gangguan penglihatan, tapi belum cek juga. Mungkin tips dok, ini karena memang pekerjaannya 8 jam. Sekarang susah ya. Di depan komputer mungkin bisa diberikan tips sehat untuk
si reporter Mbak Revita. Revita, oke. Jadi ya itu ya. Jadi kita harus sadar ketika paling enggak kan maksimal 4 jam. Nah, 4 jam kita istirahat dulu. Itu tadi kita harus ya mengistirahatkan seluruh badan. Enggak kita istirahat dari laptop, dari komputer, tapi kita pegang HP ya. Sama aja itu. Jadi ya kita harus istirahat semuanya. 8 jam, nanti HP-nya 4 jam. Sama aja. Kita istirahat 20 menit tapi kita pegang HP. Wah, ya sama aja itu. Jadi kita banyak berkedip, kemudian memang banyak aktivitas di luar ruangan yang terutama di tempat yang luas, lapang gitu. Gitu ya. Begitu ya Mbak Revita ya. Jadi tadi udah dikasih tipsnya 2020. Iya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Dok. Selanjutnya ke pertanyaan di Facebook dari Hani Wongso. Terima kasih Mbak Hani sudah bergabung. Pagi Dok, anak saya usia 24. Anak saya usia 24, dokter kelas 6 SD. Sekarang 24 tahun. Dari kelas 6 SD sampai kerja pakai kacamata. Oh iya, maksudnya anaknya sekarang usia 24 tahun Dok. Dari SD kelas 6 sampai sekarang sudah kerja pakai kacamata -2. Tapi kemarin kontrol malah +2, berubah seperti itu Dok. Periksa retina dan jarak pandang normal. Kenapa bisa begitu ya Dok? Berbahayakah? Jadi anaknya ini usia 24, pakai kacamata dari 6 SD sampai kerja. Itu -2 Dok. Terus periksa terakhir kok jadi +2 begitu. Ini sekarang usianya berapa? Masih 24 Dok. Baru 24. Usianya kenapa itu ya Dok? Nah, keluhannya apa? Ini keluhannya apa dulu? Jadi mungkin dia tidak bisa kerjanya apa? Jadi misal dia perlu kerja yang misal pakai mikroskop kayak gitu kan, kita perlu kerja stereoskopi ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, kadang ada yang namanya hipermetrop laten, jadi tidak terbaca. Jadi kan kalau kita misal pakai mikroskop kayak gitu, kita harus fokus dengan dua ini ya Dok. Apa namanya Dok? Yang di mikroskop itu Dok, untuk melihat itu. Nah, itu kan harus dua-duanya, tidak bisa kita ambil satu, kan nggak bisa. Nah, biasanya dari situ. Nah, ini coba mungkin kerjanya apa dulu? Mungkin dari situ. Bahaya enggak sih? Kalau bahaya enggak, kecuali +2-nya mungkin untuk jauh aja sih ya. Kalau maksudnya jarak pandang normal gimana ya? Jadi ini Dok, jadi kalau periksa retina sama bagus, jarak pandang masih normal gitu Dok, tapi sekarang malah mungkin bergeser malah jadi +2 begitu Dok. Kalau yang kalau relatif orang-orang yang sudah lanjut usia itu Dok, pernah bertemu jauhnya masih gangguan, tapi dekatnya juga gangguan tuh Dok. Seperti itu ya Dok ya? Iya, biasanya ya ini kalau misalnya dia kurang paham ya. Punya minus, Bisa. Biasanya begitu ya Dok? Iya, bisa. Jadi kalau biasanya sih usia sudah 40 tahun ke atas gitu. Jadi 40 tahun ke atas itu memang biasanya untuk aktivitas dekatnya memang perlu kacamata bantu, kacamata baca. Biasanya memang plus gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk jauhnya, kemungkinan dia juga butuh. Tapi bisa aja jauhnya dulu dia minus, sekarang berkurang, bisa. Karena lensa mata itu semakin bertambah usia juga kelenturannya juga berkurang. Gitu. Atau mungkin ini Mbak Hani, ini data-datanya mungkin karena tidak lengkap juga ya Dok, tidak bisa bertanya lebih detail seperti itu. Yang semoga ada kesempatan untuk bisa ketemu langsung ini sama dokter Sabrina. Begitu ya Mbak Hani, maaf jika mungkin belum menjawab ya. Kita ke Instagram Dok, ada lagi yang bertanya,
Maaf tanya lagi dok, ini Mbak Angelika yang tadi dok. Kalau layar TV itu apakah juga bisa mengakibatkan gangguan penglihatan pada anak? Anak saya 3 bulan, kalau digendong di depan TV jadi ikutan melihat ke TV. Iya, terima kasih Bu Angelika ya. Ya TV, ya sebenarnya tergantung dari kita satu posisinya melihatnya, kemudian durasinya kayak gitu. Kemudian anak 3 bulan ya wajar apalagi TV ganti-ganti gambarnya menarik, apa namanya pororo nah, itu kan menarik ya gambarnya. Kemudian Cocomelon namanya. Yang punya anak kecil mesti sudah hafal. Jadi otomatis anak usia 3 bulan kan sudah mulai mengenali. Jadi hal-hal yang apalagi warnanya bahasanya ngejreng gitu, jadi mencolok gimana ya. Jadi pasti dia akan tertarik, gitu. Jadi ya wajar saja, asal bisa kita ibu yang mengendalikan bisa kita batasi ya, gampangannya gitu nggih. Jadi bisa kita batasi berapa lama durasinya, terus jarak pandangnya kayak gitu. Ya. Ini ke Facebook lagi dok, ini Mbak Hani mengkonfirmasi sebelumnya. Anaknya kerja di depan komputer. Tidak ada keluhan sama sekali. Oh ya sudah. Nggak apa-apa, kalau itu sih nggak bahaya, insya Allah nggak apa-apa. Ini kalau dari pemeriksaan retinanya sudah bagus, nggak apa-apa. Tidak perlu khawatir ya dok. Insya Allah nggak apa-apa. Begitu ya Mbak Hani. Baik dok, ini saya pertanyaan dari saya sekarang dok, sebelum ada pertanyaan lagi terkait ini dok, kalau misalnya berkendara di malam hari seperti itu dok, kan ketemu itu sinar mobil dari arah berlawanan. Ada yang dia tahan begitu, tapi ada yang nggak ini dok, nggak sakit gitu dok, kena sinar dari arah, apalagi kalau dia pakai lampu tembak. Sebenarnya itu perlu dikhawatirkan, perlu ada screening mata dulu, periksa, atau memang lumrah seperti itu gitu. Iya, jadi biasanya kalau keluhan seperti itu memang kebanyakan adalah pada yang perlu kacamata dengan namanya astigmat, silinder. Kadang-kadang meskipun silindernya cuma 1/4, setengah gitu, kadang-kadang sangat pengaruh sekali gitu. Jadi kalau cuma minus aja itu biasanya tidak menimbulkan keluhan seperti itu. Biasanya kebanyakan dari pasien itu mengeluhkannya seperti ternyata benar ada silindernya, meskipun cuman sedikit. Iya, ternyata ganggu sekali, apalagi kalau pas papasan, ini sinarnya kayak pecah. Jadi susah untuk lihat gitu. Biasanya kayak gitu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Instagram dari Mbak Ririn Aryani dok, kalau anak 7 bulan makan sambil nonton TV itu apakah bisa ganggu penglihatannya? Kembali ke amannya kapan anak boleh nonton TV atau lihat apa dok? Apa tetap berlaku 2020 tadi? Ini sebenarnya kalau dari teori itu memang amannya anak itu boleh melihat gadget, HP, dan teman-teman itu adalah usia 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas nih sebenarnya. 7 bulan itu memang ya, ini mungkin nanti dari dokter anak juga bisa memberikan masukan ya. Memang sepertinya kalau tidak salah anak-anak itu memang kalau makan tidak disarankan sambil nonton TV atau nonton gadget gitu, atau nonton HP kayak gitu kan, biasanya sekarang gitu biar diem. Cuman memang biar diem gitu. Diam terus disuap, bisa disuap langsung masuk plok-plok. Kalau tidak salah ya, mohon maaf nanti kalau mungkin bisa dicari lagi referensinya. Karena selain memang belum disarankan untuk anak 7 bulan untuk melihat TV dan teman-teman itu, juga dia nanti tidak bisa mengenali
kapan dia sudah kenyang, kapan masih perlu makan lagi gitu. Jadi dari situ kita biar tahu. Jadi anak-anak itu makan kan harus tahu batasannya juga, tidak hanya kita, tapi anak-anak itu juga harus tahu, oh saya sudah kenyang sudah. Nah, kadang-kadang kalau sambil lihat gini kan ya sudah masuk saja gitu. Gitu. Begitu ya Mbak Ririn ya. Jadi memang direkomendasikan tadi sebaiknya gadget atau TV diberikan di atas usia 2 tahun seperti itu. Kalaupun mau diberikan ya artinya ya tidak lama, bukan sebagai bukan untuk jadi alternatif pada saat makan, malah diarahkan kalau pada saat makan itu fokus seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fauzulin Hamidah. Dok, mata saya sempat kesenggol tangan dikit, tapi habis itu kok buram sebelah. Kalau lihat cahaya ya dok, cahayanya jadi kelihatan buram dan menyebar. Bagaimana solusinya dok? Kesenggol tangan dikit, mungkin keculek kali ya dok ya, maksudnya kali ya. Keculek mungkin maksudnya begitu. Kalau lihat sekarang jadi buram kalau lihat cahaya yang mata yang tadi mungkin kesenggol keculek tadi dok. Jadi buram dan menyebar ya. Bagaimana solusinya ya dok? Wah, kalau ini tidak bisa pasti nggih saya ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Fauzulin Hamidah ya. Jadi ada kemungkinan bisa ya mungkin luka, mungkin saja luka. Jadi luka pada namanya di bagian mata, namanya ada di kayak kaca beningnya itu namanya kornea. Nah itu bisa aja kalau lihat jadi kayak nyebar, bisa aja. Nah ini solusinya ya tergantung dari pemeriksaannya, ya sebaiknya diperiksakan saja. Nah kesenggol tangannya keras apa enggak? Nah bisa aja ada luka di mata di bagian luar atau bahkan bisa sampai di dalam. Nah itu harus dicek. Jadi ada pemeriksaan untuk memastikan gitu. Baik dok. Ya begitu ya Mbak Fauzulin. Jadi memang harus diperiksa dulu ya dok ya, sampai sejauh mana. Artinya tadi yang kesenggol tangan tadi yang bisa menyebabkan buram itu sejauh mana jadi menyebabkan mungkin gangguan atau kerusakan pada tadi korneanya tadi, kaca filmnya tadi ya dok ya. Itu memang harus diperiksa secara langsung ya. Mungkin Mbak nanti kalau ada kesempatan dan keluhannya semakin bertambah, terganggu, bisa juga untuk diperiksakan kepada Dr. Sabrina dan tim ya. Begitu. Baik, kita ini nggak kerasa sudah tinggal 10 menit lagi dok waktunya dok. Dok, saya mau nanya yang lain nih dok, tentang kegawat daruratan pada mata mungkin begitu ya dok ya. Selama ini apa sih dok yang kasus-kasus yang pernah dokter tangani yang itu memang masuk dalam kegawat daruratan mata dan akhirnya menyebabkan kebutaan dan atau entah itu pada anak ataupun pada orang dewasa ya? Oke. Biasanya yang paling banyak itu adalah trauma kimia gitu. Trauma kimia. Jadi trauma kimia itu bisa macam-macam. Paling banyak adalah kena yang buat bersih kamar mandi itu loh dok. Oh itu dok. Apa namanya? Pokoknya pembersih kamar mandi itu ya dok ya. Misal kecipratan. Nah atau misal dia kerja di pabrik bahan kimia bisa. Biasanya seperti itu. Jadi kita ketika dapat pasien seperti itu harus kita pastikan dulu dia asam atau basa. Jadi dicek dulu asam basanya. Disiram air keras kayak gitu dok. Itu kan kalau misal dia, jadi kita sebenarnya warningnya ke dia asam atau basa. Karena nanti mana kalau yang lebih parah basa, itu dok? jadi dia akan lebih membuat nekrosis kematian jaringan kematian jaringannya lebih cepat gitu. Jadi harus segera dibersihkan, diirigasi kayak gitu, sampai dialirkan air dialirkan air
sampai normal pH-nya. Kalau penanganan dini dok, misalnya nanti pas di rumah nih dok ya, anak-anak iseng aja gitu kecipratan atau apa mainan, apa sih dok penanganan dini? Langsung dibasuh air. Oh langsung dibasuh air, dok, ya? Langsung air dibasuh biasa, air matang gitu. Iya, cuman dan segera langsung bawa ya iya, dok ya? sebaiknya ya, karena kalau cuma dibasuh air kan ya napa nggih? Perih ya, iya, perih. Jadi biasanya setelah kita cek pH-nya, kita kasih anestesi lokal dulu biar nggak perih, karena kan kalau dibersihkan perih sekali. Jadi kita anestesi lokal dulu, dibius lokal dulu, kasih tetes, baru dibersihkan sampai pH-nya normal gitu. Kemudian ya udah, setelah itu nanti tergantung derajat keparahannya juga. Kalau misal masih baik, misal ada luka sedikit, ya sudah kita kasih antibiotik saja biar tidak terjadi proses perasaannya tidak berlanjut, tidak terjadi infeksi kayak gitu. Agar di rumah juga nggak salah penanganan gitu ya dok ya, dan bisa langsung segera dibawa. Iya. Kemudian misal, nah itu kebanyakan kadang-kadang kalau nggak dibasuhnya pakai rendaman air suruh itu loh dok. Suruh itu air sirih gitu air sirih kayaknya. Iya semacam. Ya dok, karena juga memang ada ya entah ini mitos atau kepercayaan bahwa air itu bagus untuk mata. Padahal sebenarnya bikin pedih ya dok ya, gitu ya dok ya. Iya, cuman kan kita tidak bisa memastikan air itu steril atau tidak. Iya. Apalagi kalau semisal di mata sudah terjadi luka atau ada sesuatu benda asing, kemudian kita kasih itu, kebetulan airnya tidak steril kan tambah infeksi. Terinfeksi gitu ya, infeksinya tambah. Jadi tekannya malah di itu tadi ya dok ya, steril atau tidak begitu ya dok ya. Makanya kita terutama pada pasien kayak habis operasi mata itu kita tekankan sekali agar mata itu tidak terkena air. Nah, kenapa? Karena kita itu tidak bisa memastikan steril atau tidaknya tadi ya dok ya. Karena nanti kalau sudah infeksi, namanya endoftalmitis itu, jadi infeksinya dari depan sampai ke dalam mata, nah itu yang lebih susah penanganannya. Penglihatannya pun juga kemungkinan kecil sekali untuk bisa melihat lagi. Karena infeksinya juga sudah sampai dalam ya dok ya. Iya gitu. Baik dok, ini tinggal 5 menit lagi, ini pertanyaan terakhir ya dok ya sebelum kita tutup. Dari Mbak Dewi Tania Dewi, dok, anak saya pernah dilempari pasir temannya dan kena mata. Sebetulnya penanganan yang tepat bagaimana ya dok kalau terjadi hal seperti ini? Sering tuh dok, anak-anak nggak hanya pasir dok, debu atau kemudian ada mainan macam-macam itu dok yang jadi itu ya. Jadi gitu tadi, satu kita harus pastikan dulu matanya tidak apa-apa. Jadi kita ya memang sebaiknya di rumah itu paling enggak ada air mata buatan ya, paling enggak membasuhnya dengan tetes mata itu. Jadi kan kita bisa memastikan ini memang steril. Karena kalau air memang kita nggak yakin tidak yakin 100% gitu. Jadi ya sudah ditetes itu, kalau semisal merah boleh dikasih antibiotik, enggak apa-apa. Entah apa, misal gentamisin atau apa yang lain boleh. Tapi jangan yang ada, misal kebanyakan itu kalau kadang-kadang misal ke apotek keluarnya gini-gini, nggak tahu gimana klinisnya, tapi dikasih misal sitrol atau yang kombinasi lainnya. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu warningnya di situ, karena kita nggak tahu keadaan klinisnya. Gitu. Ya, baik dok, terima kasih dok. Jadi ini tak terasa dok sudah 1 jam ya kita ngobrol, diskusi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bergabung. Teman-teman jangan khawatir kalau pas saat ini tidak bisa mengikuti secara langsung obrolan kita, masih bisa melihat hasil rekaman dari live streaming ini di Facebook, di YouTube. Facebook dan YouTube-nya siapa dok? Di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi. Iya. Jangan lupa like, follow dan subscribe akun media
sosial dari RSUD Dr. Muardi. Iya, baik. Baik, jadi tadi ya dok, ya teman-teman ya, sahabat Muardi bisa dilihat lagi rekamannya. Jangan lupa juga subscribe, komen, kemudian share dari baik Facebook ataupun Instagram dan YouTube kita. Ya, karena sudah selesai, ini closing statement dok. Closing statement dari Dokter Sabrina. Monggo dokter. Ya, jadi dari rangkuman dari semuanya yang kita sharing tadi, jadi penting sekali kita melakukan screening ya, screening, kemudian apalagi terutama pada anak-anak kita harus lebih memperhatikan cara dia beraktivitas, lebih mudahnya gitu, cara dia beraktivitas seperti apa. Kalau ada tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, misal melihat harus dengan jarak yang sangat dekat, nah kita harus lebih perhatian, nah harus segera kita periksakan gitu, harus segera mendapat penanganan gitu. Atau misal pada bayi-bayi yang lahir prematur tadi dok, jadi kita harus lebih perhatian, harus dilakukan screening. Jadi lebih cepat kita ketahui ada kelainan, lebih cepat kita tangani gitu. Jadi berusaha untuk membantu merehabilitasi pandangan penglihatan si anak itu, karena kan dia masih jalan hidupnya masih panjang, harapannya masih panjang, pengen jadi ini. Nah, dengan padahal dia semuanya adalah dibantu dengan mata gitu ya. Ya, baik, begitu ya dari Dokter Sabrina. Terima kasih sahabat Muardi Y yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih Dokter Amel. Terima kasih semuanya.